mohon maaf mengganggu waktunya, jadi sambil makan siang, izinkan kami berdua, saya dengan Ibu Siti Hajir itu berkolaborasi untuk menuntaskan tugas sebagai CDP, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif yang telah kami pelajari pada bulan Desember. Jadi status kami sebagai CDP itu masih proses dalam mempelajari 10 modul, dan sekarang baru sampai modul keempat. Nanti 8 Februari itu masuk ke modul selanjutnya. Izinkan kami sekali lagi untuk memulai diseminasi tentang penerapan implementasi dari modul 1.4 yang ada di SMA Negeri 1 Sumeja. Untuk pemaparan pertama, karena dia ada 6 tema, 3 tema pertama itu akan dibawakan oleh Ibu Siti Hajir, dan yang 3 tema keduanya, tema 4, 5, dan 6 itu akan saya bawa. Demikian, silakan Bu Siti Hajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil di slide-nya ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya memulai, ternyata seperti yang dibicarakan Ibu Emilia, saya juga pertama itu kurang percaya diri untuk kegiatan guru penggerak di aktivitas saya sehari-hari. Itu lumayan menyita waktu saya, tapi saya niatkan di situ ternyata itu bagus untuk kita sebagai pendidik dan terutama sebagai seorang ibu, karena di situ banyak ilmu psikologis yang berkaitan dengan pendidikan, pembelajaran, dan cara mendidik anak. Itu bukan hanya saja bisa kita aplikasikan di sekolah, tetapi bisa kita gunakan untuk anak kita di rumah, seperti itu. Jadi banyak paradigma baru yang baik sekali untuk diterapkan. Ya, kalau masalah tugas bisa dikerjakan bersama-sama dan berkolaborasi dengan teman sesama CDP. Oke, baik, jadi yang pertama diseminasi, saya langsung ya, boleh disambil berbagi praktik baik budaya positif. Nah, yang pertama itu pertanyaan pemantiknya, ya saya bacakan ya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju, ya. Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Ya, setuju. Ya, setuju. Membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju kan? Tidak setuju. Kata guru BK juga tidak. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju kan? Setuju. Jadi nomor 1 dan 3 tidak setuju, 2 dan 4 setuju ya. Oke, lanjut. Baik, nah di sini nanti ada 6 topik yang kami akan bacakan, dan nanti silakan Bapak Ibu nanti kami akan berikan di grup PPT-nya. Topiknya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, yang keenam restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di situ ada perubahan paradigma. Ada A dan B. Ya, Anda dan teman Anda. Berarti misalnya sambil makan, Ibu Mary dengan Putih nih saling tengok-tengok. Sobeklah secari kertas kecil untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi maksudnya agar Bu Mary itu nyerah dan nunjukin memberikan sesuatu yang berharga itu. Kira-kira Bu Mary gimana kalau ditanya Bu Uti? Dengan hal yang sangat Bu Mary inginkan misalnya, dan menghindarkan misalnya.
Tetap mau, walaupun itu Ibu Ti mau memberikan barang yang sangat berharga. Sudah kata Bu Ti, oh jadi cermin yuk cari kawan-kawan tipis, cari kawan-kawan merah. Nah, yang kalau dia mau lagi itu gimana? Oh biarin aja. Wah, berarti penilaiannya kuat ya Bu Emilia. Kalau terus misalnya Bu Ti lagi sambil mau raung-raung, terus dia lagi stres berhari-hari, gimana? Biarkan saja. Lagi tetap dipertahankan ya, oke. Nah, itu adalah ilustrasi perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid, ya, ilusi, ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang salah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita juga pernah memaksa, ya, supaya orang itu memenuhi keinginan kita agar tujuannya itu tercapai. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi maksudnya di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kadang-kadang kita melihat itu sesuatu itu tidak benar. Tetapi sebenarnya kita harus tanya dulu, kita harus selidiki dulu apa tujuan dia melakukan suatu hal yang tidak benar tadi atau kesalahan tadi, seperti itu dalam teori kontrol. Jadi tidak langsung mengejar seperti itu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu semuanya punya prinsip masing-masing yang harus kita hargai, kita hormati, ya, seperti itu. Nah, disiplin positif, jadi di situ ada makna disiplin, ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di situ kita lihat di apakah itu makna disiplin, ya, seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, atau ketaatan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi maksudnya pencapaian disiplin itu seperti cenderungnya memaksa, ya, bukan dilakukan dengan cara yang win-win tadi, menang-menang tadi, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ya, itu kita skip, nanti dibagikan. Terus ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3 jenis. Yang pertama motivasi eksternal, ya, kemudian ada lagi motivasi eksternal dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Di sini yang dikatakan oleh Syekh Dewantara. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi internalnya. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di situ ada hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, diberikan hukuman. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi tapi tidak harus menyakitkan. Bisa jadi yang terjadi itu yang menyenangkan, yang memperbekas dan sangat mengenai hati, ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ya, hukuman tadi. Untuk konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman, anak membenci kedisiplinan. Nah, ini yang mereka sering, ya, anak saya juga kadang-kadang seperti itu, disiplinnya tidak suka, ya, karena sering dipaksa misalnya kayak gitu, ya, harus lakukan ini, harus lakukan itu, tanpa solusi win-win, ya. Nah, jadi anak itu menghargai disiplin akhirnya dengan pemberian konsekuensi. Kemudian paksaan hukuman tadi. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Kemudian hukuman lagi
mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti misalnya kita terlalu keras, terlalu menekan, akhirnya mereka terjadi down seperti itu ya, stres, tekanan batin ya, fobia jadinya. Akhirnya dia melampiaskannya dengan menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau proses pemberian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman, konsep diri yang buruk. Kuni memang males, kuni memang bodoh, kuni memang nak acak belajar fisika, gitu ya. Nah, konsekuensi misalnya konsep diri yang baik. Jadi menimbulkan pemikiran yang positif dalam diri murid. Selanjutnya hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, itu sangat fatal. Pemberian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan atau peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau kita memberikan konsekuensi, maka kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi perlakuan tidak nyaman itu tidak berlaku jangka panjang, tetapi dia hanya sementara. Ini contohnya di PPT ada tindakan guru. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, kalau hukuman atau konsekuensi, situ tulisannya hukuman. Ya, hukuman karena mungkin yang 100 kali kan lebih tuh capek kan jadinya ya, jadi dia merasa tertekan dan berapa lama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman jenisnya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Seperti ya, anak saya sendiri kemarin yang laki-laki karena ribut di kelas disuruh push up ya 100 kali sama gurunya, jadi besoknya tuh pakainya sakit semua ya. Nah, itu berarti sudah lebih lanjut hukuman ya. Saya juga kesel ya Bu ya, kenapa ada hukuman fisik seperti itu ya. Ternyata memang benar masih berlaku sekarang di sekolah-sekolah yang zaman modern seperti ini ya, sepertinya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Nah, seperti anak SD itu kan sering mereka itu sengaja nanti nggak kertas temannya, bukunya ya, sehingga bukunya menjadi kotor. Nah, jadi sebagai guru itu tindakannya ya jangan, murid harus mengganti buku temannya ya dengan yang baru. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Nah, itu lebih kurang contoh-contoh tindakan guru. Apa sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi karena kita takut mereka tidak melakukannya, akhirnya kita memberikan iming-iming hadiah. Ini hadiahnya kalau kamu berhasil melakukan itu. Ini penghargaannya ya. Nah, kemudian selanjutnya mereka menciptakan kondisi bagi murid bagi dia ke umpan balik ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Saya ingin jadi apa? Ya, yang merupakan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di awal pelatihan di guru penggerak itu ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik itu membantu siswa atau murid untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya, setinggi-tingginya dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dengan menyediakan lingkungan yang berpihak kepada murid, lingkungan psikologi dalam pendidikan. Jadi dia lebih, kalau menurut saya dia lebih dalam psikologisnya ya. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas
akan dilanjutkan oleh Ibu Emilia SBD. Silakan Bu Emi. Baik, kami lanjutkan ya. Izin berdiri Bapak Ibu karena kalau duduk terus capek. Baik, keyakinan kelas ya. Jadi peraturan kelas hanya terpaksa bahwa masuk jam 7 harus, tapi kalau keyakinan kelas, kalau saya masuk jam 7 maka saya tidak akan terlambat mengikuti pelajaran. Seperti itu maksud keyakinan kelas tersebut. Baik, ini ada hak kurma ya. Jadi dari peraturan kelas besar, lebih luasnya itu ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk suatu lingkungan yang positif, yang membawa dampak positif bagi hasil pembelajarannya tentu saja. Kemudian apabila ia terus-menerus dilakukan dan senantiasa diciptakan seperti itu, dia akan membentuk suatu budaya, yaitu budaya positif. Nah, jadi ini contoh dari keyakinan kelas. Kita semangat ketika belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu contoh. Kemudian nah ini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah itu berarti mengandung nilai kurang terbaca, saya bacakan ya karena tulisannya putih. Itu tanggung jawab ya, jadi nilainya tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya kalau mengganggu orang lain kan berarti dia tidak menghormati orang lain. Nah, jadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu juga suatu komitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, karena kalau melakukan kekerasan berarti membahayakan orang lain gitu. Jadi menyangkut masalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba itu kan peraturan, dilarang menggunakan narkoba. Jadi keyakinan nilainya apa? Kenapa sih dilarang menggunakan narkoba? Oh, ini menyangkut masalah kesehatan gitu ya. Misalnya pergantian atau menunggu giliran ya, antri misalnya. Kenapa sih harus antri ya? Menghormati orang lain kan, berlatih bersabar kan seterusnya. Itu beberapa perbedaan antara peraturan yang nanti kalau ditelusuri lagi bisa menimbulkan suatu keyakinan kelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi seperti apa sih hubungannya kebutuhan dasar manusianya? Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi, maka dia akan merasa bahwa dunianya itu berkualitas gitu. Ya, ada lima kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang paling dasar survive-nya itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Kemudian ada juga kebutuhan akan kasih sayang. Kita kan tidak suka kalau dia dipermutin orang gitu kan, dibenci orang walaupun kita tidak tahu benar atau salah kita ini, tapi tidak ada yang suka gitu kan. Itu adalah kebutuhan dasar kita juga. Diterima di komunitas, diterima di SMA Negeri 1 Sumilian, tidak dibedakan dari yang lain. Kemudian kebutuhan penguasaan, saya bisa apa ya supaya saya bisa bertahan di sini, menunjukkan apa gitu penguasaan. Kemudian kesenangan, semuanya butuh kesenangan. Misalkan saja saya tidak bisa mendengarkan saja, sedangkan perut saya lapar, saya maunya makan sambil mendengarkan, boleh gitu. Atau di kelas itu kan ada juga siswa yang suka muter-muter, masih ada nggak di kelas Bapak Ibu? Misalkan lagi dia sebenarnya lagi memperhatikan tapi jarinya muter, itu kan kesenangan. Mungkin ada kepuasan tersendiri seperti itu. Kemudian kebebasan dalam kelas dia misalkan tidak begitu menguasai pelajaran. Jadi kelimanya itu saling berkaitan. Dia tidak menguasai suatu pelajaran, dia merasa bosan dan dia ingin bebas dengan cara misalkan izinlah keluar, mau ke WC, padahal setelah ke WC kemana-mana benar ada ke WC-nya. Jadi itu kebutuhan dasar manusia yang dalam hal ini lingkup sekolah itu adalah peserta didik kita, murid ya. Baik,
5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan siswa, seperti yang mungkin beberapa guru sudah melihat video yang kita bagikan ya Bu Siti, itu ya berkaitan dengan posisi kontrol guru dalam mengatasi suatu permasalahan siswa ya. Yang pertama, ini yang paling rendah itu adalah posisi sebagai penghukum. Jadi kalau misalkan melihat sesuatu salah gitu, pokoknya salah aja gitu ya. Tuh perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Misalkan yang terlambat, langsung saja hukum terlambat tanpa mau tahu apa alasannya, push up 10 kali gitu, tanpa apa gitu kan. Itu artinya posisinya sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Misalkan, loh kok kamu terlambat terus, ibu di setiap piket nulis nama kamu terus, panjang nih daftar nama nih, ada terus nama kamu setiap ibu piket. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu kalau melihat ini saya foto, misalkan saya kirim ke paguyuban. Nah, itu adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ya, dia menganggap mungkin kalau anak SMA dengan guru yang masih muda terutama ya, mungkin sering juga seperti itu, merasa ada kedekatan tertentu karena jarak usia tidak terlalu jauh gitu kan. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Ayolah, misalkan kayak pujukan, kayak ngobrol kepada teman gitu. Jadi posisinya sebagai teman, padahal kita sebagai guru ya. Kemudian lebih tinggi lagi, lebih tinggi meningkat jadi yang penghukum ini paling rendah. Pemantau itu biasanya berkaitan dengan peraturan. Ini pukul 7.15 menit kamu terlambat gitu. Pokoknya dia kaitannya dengan peraturan aja. Jadi ada ukurannya, ngitung-ngitungnya gitu kan. Itu adalah posisi sebagai pemantau paling tinggi dan harapannya posisi yang paling ideal gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu kalau misalkan tadi kan contohnya siswa yang terlambat. Siswa yang terlambat itu bagaimana supaya dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati, kemudian dia tidak mengulangi lagi terlambat gitu. Karena biasanya kalau hanya posisi ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah, dia itu memang pada saat itu dia mengakui kesalahannya, tapi dia akan membekas gitu, akan teringat terus bahwa ibu ini sering ngatain saya gitu kan. Walaupun hukuman tidak selalu fisik ya, hukuman itu bisa cetusan kata-kata yang menyakitkan, itu juga hukuman. Nah, jadi 5 posisi kontrol, yang paling rendah adalah sebagai penghukum dan yang paling tinggi sebagai manajer. Tidak mudah memang memposisikan diri sebagai manajer karena dia harus luas pengalamannya dan dia lebih bijak. Biasanya makin banyak pengalaman, makin bijak pemikirannya, tidak langsung menghukum, tidak langsung menjudge, tapi dia gali dulu. Kenapa kamu terlambat? Contoh, saya bangun kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Lain kali pakai alarm ya, alarm saya sudah dipasang, tapi alarm saya yang saya matiin gitu kan, saya tidur lagi. Oh, nanti berarti alarm kamu butuh 2 HP dan jam gitu kan. Pokoknya ini, tapi dengan cara yang bijak. Artinya dia tidak hanya menggali apa penyebabnya, tapi mencari solusi yang bisa dia laksanakan supaya perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Gitu. Baik, dari uraian tadi coba kita sama-sama ya, menurut Bapak Ibu semua, misalkan dia berbicara seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia siapa yang mengatakannya? Sebagai apa? Posisinya dari 5 tadi. 5 tadi saya ulangi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat rasa bersalah ya. Ya pun ibu nih tersinggung kayak gue, jadi kan merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, artinya dipandang salah terus kan. Kalau tidak pernah benar, berarti dia sebagai apa Bapak Ibu?
ketiga berarti sebagai teman. Baik, betul ya. Lanjut, apakah kamu dapat mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak-anak TK gitu kan, atau anak-anak SD kalau bisa menjawab suatu pertanyaan yang banyak dapat bintang gitu kan, stiker gitu. Jadi kalau dia berkata, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, sebagai penghukum, teman, pemberasa bersama, pemantau. Pemantau, karena dia ada ininya ya. Lanjut, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa Bapak Ibu? Kamu ini selalu paling terakhir, selalu terlambat. Menjudge itu berarti dia sebagai penghukum. Ya. Baik. Nah, ini harapannya setelah kita mendengar perubahan paradigma pendidikan yang telah dipaparkan oleh Bu Siti Hajir, maka hendaknya harapannya kita itu berada di antara pemantau atau manajer. Tinggalkanlah sedikit demi sedikit posisi kita sebagai penghukum, karena kita pun banyak salah kan. Jadi jangan menganggap orang saja yang salah gitu. Jadi pemantau itu berdasarkan peraturan. Kalau manajer itu berdasarkan nilai-nilai positif biasanya. Nah, pemantau itu konsekuensi atau hadiah. Oh ya, tadi jangan lupa tadi ada satu kalau ada yang saya dapati bahwa pemberian hadiah itu tidak selalu bersifat positif. Pemberian hadiah kalau dilakukan secara terus-menerus dia bisa menjadi hukuman. Jadi kalau dikasih hadiah dia baru mau menjawab, baru dikasih hadiah dia baru mau belajar gitu, ya. Nah, jadi konsekuensi atau hadiah. Nah, manajer itu memperbaiki keadaan supaya tidak terulang lagi. Ini ya segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu boleh diucapkan restitusi. Awas jangan salah ya. Restitusi. Tadi sudah dijelaskan ya, restitusi itu adalah suatu proses ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Siti. Ini segitiga restitusi, bukan? Ini segitiga biru muda. Jadi ada 3 segitiga restitusinya itu 3 namanya segitiga, berarti ada 3 sudut ya. Ini sisi menstabilkan identitas. Misalkan ada yang melakukan suatu kesalahan. Satu orang tuh pernah melakukan kesalahan gitu kan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat di sini gitu kan. Jadi kan dia stabil dulu dia. Dia langsung takut, ya ampun Bapak itu lagi pikir, ya ampun kayak diapain lagi gitu kan. Itu kan yang dipikirkan oleh siswa kalau sering kita hukum. Ingat, hukuman bukan selalu fisik, tapi kata-kata itu justru lebih dalam gitu ya, lebih lama daya tahan ingatannya. Terus validasi kebutuhan. Misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan bagaimana sih supaya kamu tidak terlambat gitu kan? Apakah misalkan dia kan nunggu kawan, bagaimana misalkan sebelum datang kawannya kamu jalan dulu gitu kan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini yang penting. Kita kadang jarang sekali bertanya kepada siswa. Kita saja yang kecuali bertanya tentang pelajaran ya. Banyak saja tentang pelajaran. Kalau nanya tentang misalkan kenapa kamu ini sering lambat, itu jarang sekali. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Baik, kalau sudah ketemu misalkan solusinya, berarti lain kali ini gitu kan, ada solusinya yang sudah disepakati, dibicarakan sebelumnya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, kata-kata yang biasanya yang bagus ya untuk menstabilkan identitas. Misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kata-kata itu jadi adem gitu ya, jadi adem. Walaupun dia memang sering terlambat mendengar kata-kata ini, berarti aku bukanlah orang yang paling bobrok di kelas ini, berarti aku bukanlah orang yang paling banyak dosanya lah gitu ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, pasti bisa supaya kamu tidak kenapa lagi. Kita pikirkan bersama. Ya ada beberapa, kita percepat
validasi kebutuhan. Ini misalkan apa yang penting kamu, apa sih yang kamu butuhkan misalkan ya. Jadi saya bagikan dulu Ibu Bapak refleksi peserta diseminasi hari ini. Nanti hasil refleksinya bisa dibagikan lagi kepada kami di akhir acara atau di sela-sela acara ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya bagikan dulu ya Bapak Ibu. Baik, karena pemateri kita sesi kedua ini adalah sesi yang tidak resmi. Ya, kalau saya di permintaan kami berdua dengan Siti Hadir, tapi sudah disetujui oleh Kakur, jadi sudah mengetahui. Saya kok jadi suka batuk gitu ya. Jadinya ini pantun terakhir. Terima kasih atas perhatiannya telah mendengarkan diseminasi kami. Ya, ada berkah sepintu sebulan, tudung saji, penutup makanan. Kalau semangsa ingin tetap berkembang, guru penggerak, mari dukung dan berdayakan.